pertama itu kan pasti peningkatan outcome. Outcome itu kan berhubungan dengan kesediaan masyarakat dalam melakukan memanfaatkan fasilitas yang kita sudah siapkan. Dalam artian ini kan jaringan irigasi. Menghabiskan anggaran 21 M, Balai Wilayah Sungai NT2 Provinsi NTT telah membangun saluran irigasi sepanjang 8 km yang mengairi lahan sawah seluas 3.500 hektar. Saluran tersebut tersebar di Sumba Tengah, Mbai, Rotiklot dan Netemnanu. Kepala TJPA Bernadetta, kepada media ini di ruang kerjanya, tanggal 9 November tahun 2022, menjelaskan bahwa hingga saat ini 5 paket irigasi tersebut telah mencapai 90% dan masa kontraknya akan berakhir di bulan Desember. Simak selengkapnya di sini. Dalam tahun ini? Kalau hanya ada 5 sih. 5. Ya. Ini apa, ada cek damnya atau bendungan? Tidak ada. Bendung irigasi jaringan irigasi. Jaringan irigasi. Nah, jaringan irigasi ini berapa meter semua? Kalau total sih saya tidak bisa total per lokasi. Ya, artinya keseluruhan. Jadi keseluruhan itu sekitar 8.000. Kurang lebih 8.000 ya, kurang. 8 kilo. Nah, 8 kilo itu outputnya. Dan pekerjaannya sampai hari ini sudah terrealisasi berapa persen? 90%. 90%. Ya. Masa kontraknya berakhir Desember ini. Nah, ini ada di daerah-daerah mana saja? Di Sumba, Flores sama Timur. Sumba mana nih? Sumba Tengah. Sumba Tengah dengan Flores daerah mana? Flores Mbai. Di Timur, Rotiklot sama Netemnanu. Nah, progres ini kita lihat bahwa pasti ini berkelanjutan. Ada yang lanjut dan ada yang tidak. Berapa banyak total nilai uangnya? Kurang lebih 21 M. 21 M ya, 21 M. Dari irigasi yang sudah dibangun, apa yang diharapkan dari Ibu sebagai? Yang pertama itu kan pasti peningkatan outcome. Outcome itu kan berhubungan dengan kesediaan masyarakat dalam melakukan memanfaatkan fasilitas yang kita sudah siapkan. Dalam artian ini kan jaringan irigasi. Jadi peningkatan produksi pangan itu yang kita harapkan dengan jaringan irigasi. Ketika kita sampai di saluran tersier itu kan berarti sampai di lahan pemanfaatannya untuk masyarakat sebenarnya. Jadi berharap itu pertumbuhan pendapatan itu makin berkembang dengan seiring dengan fasilitas yang kita siapkan. Itu juga tergantung dengan kemampuan masyarakat. Jadi kan misalnya kita sudah siap nih, tapi masyarakatnya dari tingkat pengolahan lahannya tidak efektif untuk bekerja juga. Itu tidak menjadi tolak ukur bahwa ini misalnya di Netemnanu atau di Rotiklot. Tapi kalau pada umumnya di daerah irigasi yang kita sudah siapkan itu penggarap sawahnya ada. Itu dari 8.000 meter itu 8 kilo ini luas lahan yang dijangkau ini berapa untuk persawahan ya? Kalau pertanian luas lahannya yang pertama di Lokojangnya itu kan 175 hektar ya? 175 hektar. Terus yang di Baeng itu kurang lebih kalau sampai dengan tahun ini dulu baru bisa dimanfaatkan karena dia belum tersambung secara keseluruhan, kan itu bangun baru semua, tidak rehabilitasi. Jadi kalau setelah lewat Cikon itu mungkin tahun ini sekitar 8 bulan. Tahun berikut 2023 sekitar 80 hektar. Terus yang Rotiklot itu kayaknya bermanfaat ya, yang dikelola sekarang mungkin sekitar 200 hektar. Dengan yang di Mbai itu dia itu Mbai kanan itu kan kita rehabilitasi, jadi memang manfaatnya itu
di tangan itu sekitar 3.000 lebih, 3.000 hektar itu, sekitar 3.000 hektar itu mungkin kalau dihitung secara keseluruhan itu sekitar 3.500 hektar. Dan satu hal yang terakhir dari saya, bahwa kita tahu bahwa Gubernur NTT punya program. Nah, bagaimana dari Balai memberikan dukungan kepada program? Kita secara keseluruhan kita mendukung program itu, tapi disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya di programnya sekarang itu kan, kalau irigasi sih tidak. Kalau irigasi sih dalam program langsung ke program provinsi ini kan, yang pertama itu kan program penanaman jagung. Nah, sekarang kan sorghum, tapi itu sudah masuk dalam program nasional karena seluruh balai, bukan provinsi NTT saja. Kan jagung kan sudah berjalan juga di Romo, di Sumba, itu penanaman jagung. Kalau kita sih dukung, walaupun itu sesuai dengan maksudnya bentuk dukungannya seperti apa? Dalam apa bentuk? Mungkin ada memberikan bangunan irigasi kah atau gimana? Siap, misalnya yang program itu beberapa kali, kalau yang programnya panel center itu dari NTT 1 ini kan di Sumba itu jagung. Itu yang kedua itu di Sumba Barat, tapi sampai saat ini juga kan saya tidak bisa campur program ini, hanya kita arahkan ketika ada ini, kita arahkan ini fasilitas kita. Jadi misalnya kalau Sumba Barat Daya itu ada KODI, itu bangunan irigasi kita. Nah, sesuai dengan program ini kan pasti kita diundang nih untuk menyampaikan apa yang disiapkan oleh Kementerian PUPR. Jadi waktu saya ke Sumba Barat Daya, saya rapat dengan Bupati Sumba Barat Daya, dengan pembina saya juga dengan Kementerian Pertanian. Mereka ada program jagung di situ. Nah, di situ saya arahkan fasilitas yang PUPR sudah jadi itu ada di irigasi KODI. Dan itu dari sekian ribu itu baru dikelola 80 hektar. Sebaiknya di situ saja. Itu panjangnya irigasi KODI panjangnya berapa kilo tuh? Kalau sudah dibangun itu sudah sekitar 5 kiloan. 5 kiloan ya. Tujuan targetnya berapa kilo? Targetnya itu sekitar 10 kilo. Itu semua ditanggulang oleh Ibu di kepala sini. Tapi kan belum kita lanjut. Karena kita lihat dulu yang sampai sejauh ini pengelolaan pencetak sawah dan pemanfaatan seperti apa. Karena dari target sekitar 3.000-an kan ber-80 hektar. Ber-80 hektar ya. Apa karena tenaga di sana yang tidak memadai? Kurang? Bukan memadai. Bagaimana peran masyarakat dalam menciptakan dan sosialisasi dari pertanian untuk cetak sawahnya. Baik. Ya. Terima kasih Ibu buat waktunya. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Ya.